bersama teman yang tepat, maka perjalanannya itu akan terasa lebih menyenangkan. Ketika momen kita sedang mendapatkan peluang yang sangat baik, larinya sangat kencang, justru dibutuhkan rem yang pakem. Halo semuanya, balik lagi di RRI Tahuna Podcast. Saya Juvan Gafar dan kita bakal ngobrol seru bersama dengan Sakaeng Solata. Oke, ada Kakak Stanley, apa kabar? Kabar baik, Kak Zulfan. Ya, selamat ya. Ini juga ada Kakak Ama nih, wow, pendamping hidup Kakak Stanley. Cie. Oke, Kak Stan, ini yang pasti selamat ya. Hari ini apa sih? Boleh dong, spillkan buat kita. Ada momen bahagia kayak hari ini. Apa tuh? Ya, hari ini kita launching sebuah kerjasama yang baik antara Sakaeng Solata Kampus bersama dengan Time Door Academy, dan hari ini kita memulai kegiatannya ya di tempat yang baru saja kami buka kembali sesudah renovasi. Oke, jadi selama ini bukan Sakaeng Solata bukan ada ya, tapi pindah dulu dan kembali lagi dengan wajah baru gitu ya, indahnya. Oke, Kak Stan, ini dong cerita dong, mungkin nanti bakal ditambahkan Kakak Ama juga. Kenapa ya menamakan Sakaeng Solata? Ada apa di balik itu? Iya, Sakaeng Solata ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama Sakaeng, yang kedua Solata. Nah, Sakaeng ini diambil dari bahasa Sangihe. Saya dari suku Sangihe, di mana Sakaeng ini adalah sebuah perahu. Ya, jadi kita menyebutnya Sakaeng perahu. Nah, perahu. Lalu Solata berasal dari bahasa Toraja. Istri saya orang Toraja, dari tanah Toraja. Nah, artinya apa itu, Ama? Ya. Kalau Solata sih artinya kawan, sahabat, geng lah ya bahasa gaulnya. Perkumpulan atau apa ya lebih tepatnya ya? Kawan sih. Kawan sejati. Kawan sejati. Pasnya. Oke. Ya, mungkin ini Kak Stan, maksudnya sampai ambil nama Sakaeng lah. Ya, akhirnya dari nama Sakaeng Solata tersebut kita menemukan sebuah makna di mana Sakaeng ini kan sebenarnya adalah sebuah wadah. Nah, kita yang hidup di pulau kecil ini untuk melakukan aktivitas apapun akhirnya membutuhkan perahu untuk keluar, apakah untuk mencari nafkah atau untuk melakukan transportasi. Maka kami melihat, wah ini sejalan sekali bahwa sebenarnya aktivitas itu hanyalah sebuah wadah. Yang paling penting adalah aktivitas apa yang dilakukan di balik itu gitu. Jadi akhirnya kita mulai 2011 warnet waktu itu. Oh, dimulai dari warnet dimulai dulu. Dari warnet tahun 2011. Nah, kami berpikir waktu itu oke, warnet ini kenapa harus pakai Sakaeng ya? Nah, karena internet itu sendiri kan hanyalah sebuah wadah. Ya, yang paling penting ngapain di internet? Ya, apa yang kita lakukan di internet? Ya, nah akhirnya ini sejalan sekali. Ya, nah kenapa akhirnya dia bersanding dengan nama Solata, yaitu di mana kami menawarkan waktu itu adalah Sakaeng Solata adalah mitra terpercaya Anda untuk mengarungi dunia maya. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Ya, nah jadi kami melihat wah ini nama dan harapan dalam nama menjadi doa juga bagi kami, dan akhirnya kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Wih, mantap. Berarti sudah berapa tahun ya, Ner? Sampai sekarang nih 2011 sampai 2025 ya. Wih, ya 14 tahun ya. 14 tahun perjalanan Sakaeng Solata. Itu gimana ya? Kalau dari Mener sendiri mungkin ini kan ada unsur budaya dong di dalamnya dari segi nama saja ya. Oke. Mungkin dari Ama, apa sih yang sejauh ini ya dari awal mula gimana mensupport apa yang atau ini keinginan berdua atau gimana nih sampai ada Sakaeng Solata? Oke, apa nih dari Kakak Ahmas dong? Ya, bermula dari
ketika datang di Sangihe ada kebutuhan tentang internet sendiri yang waktu itu susah ya di Sangir ya. Oh, keresahan. Ya, ya, dan ya. kebutuhan pribadi juga awalnya. Terus akhirnya sama suami ngobrol-ngobrol kayaknya kebutuhan kita ini menjadi kebutuhan torang semua di sini di Sangir ini. Jadi bagaimana kalau torang mengupayakan aktivitas yang berhubungan dengan tersedianya layanan internet yang lebih baik lagi di Sangir. Awal mulanya gitu. Jadi support untuk kebutuhan pribadi dulu sampai sekarang ini ya. Iya, Waduh, oke. Terus kalau dari ini tempat awal di mana sih warnetnya? Tempat awalnya itu kita berada di depan kantor Polres Kepulauan Sangihe. Dan kita di situ selama 11 tahun. Jadi dari tahun 2011 sampai 2022. Ya, 11 tahun kami di situ. Lalu kami pindah ke tempat ini, kami berjodoh dengan tempat ini dan akhirnya Sakayeng Solata karena waktu itu namanya sebenarnya Sakayeng Solata Cafe sudah. Karena tahun 2022 itu aktivitas warnet sudah tidak ada. Tetapi aktivitas internetnya itu kami tetap melakukan lewat jasa layanan internet. Oh, ya, ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, iya ke rumah-rumah. Nah, jadi waktu itu ketika yang terlihat di depan mata tinggal aktivitas warung kopinya, sehingga kita bilangnya Sakayeng Solata Cafe. Nah, 2022 itu ketika kita memutuskan untuk pindah ke tempat yang sekarang ini kebetulan ada di lingkungan sekolah. Nah, kami mencari nama untuk tempatnya. Jadi pas lihat nama kalau pakai kafe itu anak-anak sekolah ketika mau bikin tugas pamitannya dari rumah, "Mak, mau pergi kafe." Oh, sampai nama saja itu menentukan ya. Mau pergi kafe. Ngapain di kafe? Mau belajar? Enggak masuk Nggak akal. Oh, secara orang tahu kafe itu tempat ngopi saja. Akhirnya kita cari padanan kata SSC apa ya? C campus. Kampus. Nah, jadi ketika siswa pamitan dari rumah mau bikin tugas di mana? Di kampus. Nah, jadi nama itu akhirnya memang adalah sebuah doa. Itu 2022 kenapa akhirnya kita menggunakan nama pakai Sakayeng Solata Kampus. Gitu kan. Oke. Kalau ini mungkin ada ya kenapa sampai pilih wah ini internet ini bakal dibutuhkan. Saya berarti udah ada pemikiran jangka panjang dong. Nah, kenapa pilih bidang inilah? Saya pribadi bersama istri kami berdua latar belakangnya dari bidang ilmu informatika. Ya, nah awal mulanya ketika datang ke Sangihe itu latar belakang saya adalah seorang pekerja di bidang informatika yang pada tahun itu sebagai seorang software developer. Jadi programmer. Nah, ketika pulang ternyata membuat program itu belum ada kebutuhan di sini. Yang kebutuhannya itu baru sebatas pada internet. Nah, disitulah akhirnya ya sudah kita pelajari lagi internet. Jadi baru mengingat kembali mata kuliah tentang jaringan dan akhirnya kami mengimplementasikannya. Ya, yang betul tadi itu untuk kebutuhan kita dulu awal mulanya. Ya, tapi ternyata kebutuhan waktu itu menjadi kebutuhan banyak orang yang ada di sini dan akhirnya secara supply kita bisa lakukan dan secara kebutuhan ada pelanggannya. Iya. Oke, intinya cuan. Oke, teriak ya cuan. Peluang-peluang ya, berarti sudah bisa membaca gimana ke depannya ya. Tapi selama 14 tahun berdiri itu ada enggak masa yang paling sulit lah? Mungkin dari Ahmad nih, Ahmad yang tahu kalau yang hal-hal yang sulit nih. Ya pas Covid berarti salah satunya ya. Ya waktu Covid sih itu masa paling tak ojo-ojo. Sulit, segi sulitnya apa? Maksudnya tidak bisa jualan kah? Atau tidak ada pelanggan yang datang kah? Atau seperti apa?
kesulitannya itu kafenya ya. Heeh. Kalau dari sisi kafenya waktu itu emang nggak ada pelanggan yang datang. Tapi munculnya ya hal yang baru yang muncul positif itu adalah kebutuhan multimedia. Waktu itu ya nggak sih? Kebutuhan live streaming waktu ah, itu, iya. Oh, Ya. orang-orang butuh waktu itu kan ada tiba-tiba ada Zoom, ada benar, begitu-begitu ya. Ya, Oke. benar, itu sih. Berarti nggak terlalu sulit dong, ada pemasukan lain. Jadi ketika kejadian harus tutup, Heeh. itu aktivitas multimedia kita sudah jalan, tetapi sebatas pada aktivitas liputan-liputan offline. Nah, kalau himbauan pemerintah waktu itu adalah silakan lockdown, atau iya, artinya waktu itu tidak lockdown. melakukan kegiatan apapun, menutup bisnis. Nah, selama aktivitas tertutup itulah kami berusaha melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan ketika saat ini, ketika kafe harus tutup. Oh, ternyata harus ada aktivitas yang menghubungkan rapat atau aktivitas yang terpublikasikan lewat jaringan internet. Nah, pada waktu lockdown Sangihe sudah diterapkan, itu pembatasan sudah diterapkan minggu pertama, kami memulai eksperimen melakukan live streaming. Waktu itu. Ya, kami melakukan eksperimen live streaming masih dari kafe. Jadi ada satu bagian kafe, waktu itu sebenarnya kita buatnya itu bioskop, mini bioskop. Tapi ketika harus ditutup, mini bioskop itu kita rubah menjadi studio. Jadi kita latihan gimana cara melakukan live streaming waktu itu. Dan kita coba lakukan. Lalu itu satu arah. Bagaimana kalau harus terjadi komunikasi dua arah? Kami cari, oh ya ternyata ada Zoom. Nah itu kami lakukan juga, akhirnya kami pelajari. Dan waktu itu ketika puncaknya terjadi ketika aktivitas beribadah harus dihentikan ya, juga. Dihentikan. Nah disitulah kami bicara dengan pemimpin jemaat kami waktu itu, Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau diizinkan, kami bisa melakukan eksperimen ini di gereja sehingga aktivitas ibadahnya tetap bisa jalan. Nanti yang di rumah-rumah ini Bisa nonton mengikuti. lewat handphone atau ya silahkan, ruangnya diberikan. Wah itu eksperimennya menarik. Minggu pertama, minggu kedua. Nah ternyata aktivitas sejenis juga dibutuhkan di tempat lain. Ya. Jadi itu menjadi sebuah peluang yang baru akhirnya, di mana ketika ada satu tim yang tidak bisa bekerja, ada tim lain yang bisa melakukan pekerjaan. Tutup di sini, bukanya di sini, Yeah. gitu ya. Tutup di sini, wah. tapi ini dong, kayak begitu ya. Kita juga punya kayak mengingat ini. Walaupun kita di saat sudah seperti itu keadaan, istilahnya berarti harus melibatkan orang dong. Nah kalau dari segi kru dari 2011 gonta-ganti gimana, kemudian peluang lapangan kerja juga buat mereka sampai sekarang itu sudah berapa orang sih? Berarti di tahun awal kita punya krunya sendiri, berjalannya waktu sampai sekarang ini kita sudah menciptakan lapangan kerja dong, ya kan? Berapa banyak sih kru yang ada di Sakaeng Solata ini? Kita mengawalinya itu dengan satu orang ya waktu itu ya, dengan operator warnet. Iya, operator warnet satu orang. Lalu karena warnetnya buka 24 jam, satu orang yang bekerja itu hanya pada jam kerja. Habis itu kami bantu jaga, habis itu orang tua juga bantu jaga. Jadi kita saling shift. Ya, sudah menerapkan itu ya. Iya, waktu itu. Tapi yang membantu waktu itu satu orang saja dari luar keluarga. Sisanya kami yang gantian. Yang keluar. Biar uangnya enggak lari kemana. Karena belum bisa menutupi biaya operasional. Wah, itu ya. Berarti bisa dibilang suka dukanya dapat di awal dan membuka lapangan pekerjaan buat istilahnya talent-talent yang ada, akhirnya menemukan itu kan di sini. Atau Akhirnya. diciptakan atau gimana tuh? Dicari atau diciptakan nih? Dalam perjalanan waktu akhirnya setiap kali kita kalau prinsip kami dalam melakukan pekerjaan apapun itu memastikan bahwa setiap aktivitas yang kami pilih kami paham seluk-beluknya, sehingga
aktivitas bisnis yang dilakukan kami mengerti dan kami harus bisa mencoba dulu. Ya, karena selalu diawali dengan eksperimen. Ya, coba bikin, ya. Dan akhirnya dalam rangka eksperimen tadi kami bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya semangat yang sama. Misalnya Kak lagi bikin apa? Oh lagi bikin ini dan ternyata memiliki ketertarikan yang sama dan akhirnya bergabung di dalam tim. Ya, jadi proses bertumbuhnya seperti itu. Sangat jarang yang proses rekrutmen nanti sekarang saja baru mulai proses rekrutmen. Di awal-awal prosesnya persis seperti itu. Ya. Jadi boleh dibilang dong. Berarti yang mungkin maksudnya khususnya kalau apa ya kayak setelah lapangan pekerjaan oke ada kan. Maksudnya berarti sampai sekarang ini orang yang pertama itu sampai sekarang itu masih ada. Atau mereka sudah diberikan ini kamu sudah dapat ilmu silakan kamu membuka atau apalah. Maksudnya ada inovasi-inovasi seperti itu. Ada nggak ada? Maksudnya dari Sakayang Solata dong. Ya, kalau yang paling pertama sudah tidak ada ya karena sudah berkeluarga dan akhirnya harus meninggalkan Tahuna. Ya. Oh, dari luar berarti dong. Datang waktu itu bersama keluarga dan ketika keluarganya harus penempatan dinas di tempat lain jadi harus pergi. Dan sangat banyak yang seperti itu. Ya. Lalu ya begitu ya. Kebanyakan begitu. Lalu kalau yang dari pertama sekali jarang, tapi yang kalau lama ada beberapa. Ada ya, masih bertahan ya. Masih Aku bersama. bertahan gitu ya. masih. Oke. Terus ini kita tahu ya Sakayang Solata ada kafenya ya. Tentunya di situ kayak selain internet kan, mungkin ada juga kayak menu makanan atau kopi juga di sini. Nah, kalau begitu gimana sih? Pengelolaannya kan jalan nih, internet nih jalan. Yang mendongkrak yang ini gimana? Apakah peranan Ahmad di situ atau? Silakan. Oke. Silakan Ama. Ya, kalau saya sih urusannya yang berhubungan dengan keuangan aja sih. Oh. Karena kebetulan latar belakangnya ya akuntansi. Jadi informasi akuntansi, informatika yang bergerak di akuntansi, manajemen keuangan. Jadi enggak yang urusan dia beraktivitas A, B, C, D, backup pencatatannya saya gitu. Oh jadi berarti betul ya apa partner hidup partner dalam kerjaan. Itu Sakayang Solata tadi. Oh. Iya. Kenapa nanti dapat di menit sini ya? Makna daripada Sakayang Solata itu ya. Waduh. Okay. Bersama teman yang tepat maka perjalanannya itu akan terasa lebih menyenangkan. Otowe cari nih. Oke. Oke. Nah, ada juga nih kayak apa ya? Kalau rekomendasi atau mungkin yang paling banyak yang diminati ya. Kalau menu andalan kayaknya apa sih sampai dari dulu sampai di awal sampai sekarang masih ada? Ada nggak yang begitu? Ada. Woi, Kopi kampung. Masih ada. Masih ada. Racikannya gimana kalau kopi kampung? Kopi saja. Kopi saja. Jadi kopi yang tanpa dicampur apa-apa. Jadi hanya kopi, pure coffee. Ya, jadi yang membedakannya memang karena prosesnya itu kita roasting sendiri. Ya, lalu kopinya itu kami ambil dari kampung istri dari Tanah Toraja. Jadi memang dikirim dari sana langsung sumbernya. Dan ternyata dengan tidak diapa-apakan kopi itu ternyata sudah oke. Yeah. Berarti itu memilih dari suku lain itu ya? Niatnya. Atau apa nih? Komen dong. Iya karena saya sebelumnya itu memang tidak meminum kopi. Iya, saya. Iya, kalau kayak wah lucu dong. Iya, yang punya kafe kok enggak minum kopi. Sebelumnya gitu ya? Untuk orang kita di Sangihe, saya di rumah khususnya itu bukan budaya minum kopi. Jadi sampai akhirnya dewasa, lulus SMA, kuliah, menikah dan seterusnya itu tidak minum kopi, minumnya teh.
Nah, nanti ketika kita sudah mulai Berkecimpung jualan sini kopi, ya. nah maka tadi itu eksperimen lagi, coba lagi, dan akhirnya oke juga ini. Iya. Jadi sampai sekarang malah setiap hari harus minum kopi. Wish. Ya, jadi yang kami lihat memang untuk bisa melakukan sesuatu kita harus menikmatinya dulu. Ya, ketika kita tidak menikmati dan kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, bagaimana mungkin orang lain juga akan nyaman dengan itu. Ya. Oke. Berarti kalau tadi ingat kopi dari tempat istri ya, tempat pendamping hidup dari Kasten. Berarti ada dong kebalikannya, kopi lokal kita. Itu. Iya, kopi lokal kita waktu itu kita pernah bereksperimen dengan kopi dari Kampung Lelipang. Iya ya. Iya, dengan dari Lenganeng. Dan dari Lenganeng. Kampung Kipungnya. Kampung Kopi Kipung. Kopi Kipung, iya. Iya, sempat ada, tapi Liberika ya kalau nggak salah. iya. Habis Liberika. Iya, kayaknya itu. Mm-mm. Iya. Itu ada, maksudnya ada di sini. Ada, cuman jumlahnya tidak masif. Iya, pohonnya juga sedikit sehingga untuk kebutuhan eksperimen bisa, tapi kalau untuk kebutuhan produksi dan konsumsi sehari-hari memang akhirnya belum. Belum ya. Belum. Berarti belum menerapkan kalau kopi lokal itu istilahnya ada tapi untuk sekarang atau Iya. gimana tuh? Memang butuh waktu yang panjang untuk kopi Sangihe bisa menjadi juara di negeri sendiri. Itu butuh waktu. Karena memang butuh dalam jumlah yang tidak sedikit, baik mulai dari sisi pohonnya, buahnya, total kapasitas produksinya, kualitasnya. Untuk menopang kafe jalan ya, istilahnya salah satu bakal dimasukin di Iya. menu. Waduh. Iya. Berarti harus sedia banyak nih. Kalau Toraja kan memang tempat kopi. Iya, betul. Saya pingin betul. ini berarti cari di Gayo. Saya harus cari yang dari Gayo ya. Biar ada tandingan. Tapi memang sih itulah kalau kita ngomongin tentang kopi ya, ada banyak hal juga yang perlu kayak kita tahu sejauh ini. Ada nggak kayak titik terendah dong? Dari berdua, dari Sakeng Solata. Saya sampai ada ya kalau dari pandangan kami sebagai apa ya di sini pelanggan juga ya istilahnya ya. Kan bisa tahu ya kok sejalan mulus ya kayaknya ini ya. Maksudnya di pandangannya kita kan. Nah, kalau dibalik segala apa yang kita lihat itu apa sih titik terendah dari Sakeng Solata? Mungkin saya bicara main hati dulu dong. Sekali dari tadi kan kita bicara terlalu ini ya, energik ya. Ada dong, biar ini jadi pengalaman buat teman-teman yang lain ya, peluang atau apa. Kalau kami melihat titik terendah itu hampir selalu terjadi. Hampir dalam momen apapun ya. Misalnya ketika kita baik yang dilakukan baik yang terjadi secara kondisi maupun eksperimen yang gagal. Nah, itu terjadi. Belum lagi ketika kita berurusan dengan aktivitas yang lain seperti di kami ada divisi multimedia, misalnya peralatan yang karena badai harus rubuh, jatuh, pecah, patah, bangun lagi. ya bangun lagi. Ketika sedang berkegiatan lalu terjadi korsleting listrik dan beberapa perangkat harus rusak. Nah, itu beberapa kali pernah terjadi. Dan nah, kalau justru yang menjadi titik hati-hati dari pengalaman kami itu ketika sedang lari kencang. Wih. Malah di saat lari kencang Yes. malah mikir ya. Iya, iya. Bukan lari kencang santai. Betul. Ya kan? Karena begini, yang kami lihat itu dia selalu bilang ketika kita momen terendah itu justru alami terjadi dan kita saling menguatkan. Tetapi ketika momen kita sedang mendapatkan peluang yang sangat baik, larinya sangat kencang, justru dibutuhkan rem yang pakem. Oke. Itu menjadi salah satu kekuatan kami. Jadi kalau misalnya mobilnya Ferrari, Ya. remnya Avanza, Blong dong. celaka dong. Iya kan? Iya. Iya. Nah begitu. Jadi ketika memang
kita sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan sesuatu yang besar, itu remnya kaki sudah direm. Tapi masih berjalan, masih ya, laju. jadi dia sudah mengantisipasi, maka kita selalu sangat terbuka. Oke, saya berencana untuk melakukan ini. Oke. Safety net, jaring pengamannya itu langsung disediakan oleh istri. Gitu. Oke. Hati-hati di sisi ini, hati-hati di sisi ini, hati-hati di sisi ini, hati-hati di sisi ini. Nah, itu yang kami rasa akhirnya banyak membantu dalam perjalanan kami, karena oh ya sudah gas Jo. Oh sudah gas Jo, tapi remnya tidak dipikirkan. Yap. Itu menjadi salah satu yang sangat yang kami lihat menjadi hal yang sangat positif terjadi dalam diskusi kami. Walaupun tidak jarang ya memang diskusinya tidak ya begitulah rumah tangga ya. Ya. Apa sudah rahasia umum lah ya. Ya, Oke, semua ya. pasti mengalami. Ya, Oke. cuman akhirnya kita bisa lebih berdiskusi, bernegosiasi. Yakin. Ya, yakin. Betul. Ragu. Oke, kita coba skala kecil dulu ya. Oh. Ya, kita coba skala kecil dulu kita coba skala kecil. Kalau oke, ayo lanjut. Oke, gas. Itu. Oke, berarti titik terangnya sudah seperti itu ya versi dari Kak Stanley bersama dengan Sakayeng Solata. Nah, kalau yang perlu juga kita tahu dong, kalau kunci bertahan kan sampai sekarang ini harus ada dong. Kita pengen dengar juga nih. Barangkali ini apa yang dari kita lihat ya, kita rasakan juga kalau menjadi seorang Stanley terus dengan Sakayeng Solatanya, apa sih yang boleh dibilang nggak ya kata kunci sukses lah? Iya kan? Berat kalau dibilang sukses karena gini, semua orang sudah sukses, tapi masih sedang dalam perjalanan. Ya, kami melihat hari ini kami sedang dalam sebuah perjalanan, itu saja. Jadi di ujungnya akan seperti apa, kami belum tahu. Yang jelas kami menikmati perjalanannya itu. Tidak jarang ketika keluar dari Teluk Tahuna terlihat oh ini akan baik-baik saja. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada badai. Iya. Nah, itu kita tetap harus standby juga. Nah, jadi itu keunggulan kita sebagai warga pulau ya. Iya. Ya, jadi selalu siap. Udah di tempat dari alam ya. Iya. Oke. Oke, mungkin ini kita ke hal-hal yang mungkin yang sudah jatuhnya sudah ya, terendahnya sudah, sukses yang dianggap Kak Stanley sukses itu adalah perjalanan. Oke, masalah pencapaian ya itu sudah sekalian ya, sudah ada di dalam. Nah, kalau dalam hal ini apa ya, kayak ngasih tips dong buat kita kayak apa ya yang perlu kita perhatikan ketika mau membuka satu usaha lah. Oke, biar ini kan, biar rumusnya dapat nih, dari terendahnya sudah, ya kan, yang sukses dibilang perjalanan itu. Nah, kalau dari kita nih, gimana? Mungkin dari Kak Stan, apa yang perlu diperhatikan ketika mau kita membuka usaha? Yang paling pertama dukungan dari orang terdekat, itu dulu. Oke. Ya, itu dulu. Karena kalau misalnya tidak ada dukungan dari orang terdekat, khususnya dalam lingkungan keluarga, maka kekuatannya itu ada di situ. Misalnya sampai larut malam, capek-capek pulang. Ini siapa pulang-pulang malam kok? Iya, belum tentu ada hasilnya juga. Kita nggak mau reka adegan ya dengan bahasa begitu dirubah bahasanya. Itu kan menyerupai suara ama. Tetapi walaupun belum ada hasilnya, tapi karena kita melihat sesuatu yang lebih jangka panjang, berarti ini adalah bagian dari proses tadi. Ya, kalaupun sudah ada hasilnya, oke, kita terima. Tetapi kita tidak melihat itu sebagai sebuah pencapaian untuk ini goalsnya, bukan, masih perjalanannya masih sedang berlangsung. Ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, pastikan apapun dalam bidang usaha ya, bisnis ya, apapun yang kita lakukan kita memahami ini supply-nya dari mana, melakukannya seperti apa, prosesnya bagaimana, siapa yang mau melakukan. Nah, intinya harus betul-betul dikaji. Nah, ketika dikajinya sudah selesai, lakukan yang ketiga.
kerjakan dalam skala kecil. Eksperimen. Kerjakan dalam skala kecil. Nah, karena ketika kita memutuskan untuk mengerjakan pasti sudah butuh modal. Pasti sudah butuh modal. Nah, ketika dalam skala kecilnya kita sudah bisa ukur, oke. Nah, mau lanjut enggak? Ini ada hasilnya nih. Ya, hasilnya sekian persen. Gimana? Lanjut? Aduh, tapi effortnya lumayan. Ya, aktivitasnya lumayan menyita waktu dan tenaga. Tapi hasilnya tidak terlalu besar. Oke. Tidak efisiennya di mana? Dikoreksi. Gitu. Dan jadikan orang di rumah sebagai mitra berdiskusi. Tidak jarang saya mengambil waktu untuk diskusi juga dengan anak-anak. Ya, saya berencana mau bikin ini. Gimana menurut kalian? Wah, itu suaranya macam-macam. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang ada. Saya pikir anak-anak oke semua ya. Enggak. Apa yang nanti papa dan mama lakukan kami support. Biasa Tidak, anak-anak kan udah ada ya. Tidak ada. Dan tidak jarang istri remnya langsung jalan. Sudah Jo, tidak perlu itu. Nanti bakal begini. Nah, di sisi saya rem itu sudah sinyal. Oh iya ya, ada risiko itu ya. Maka resiko yang dibilang tadi itu, oke, saya kalkulasi, saya coba cari, untuk risiko yang ini bisa enggak pakai cara yang ini? Oh ya, bisa. Kalau untuk risiko yang ini bisa enggak pakai cara yang ini? Nah, jadi memang komunikasi jadi sangat penting. Oke, itu tips dari versinya Sakaeng Solata ya. Oke. Jadi silakan nih buat teman-teman yang mau pada punya atau ingin membangun satu usaha, coba lakukan apa ya. Mungkin pelan-pelan saja dengan apa yang disampaikan tips-tips yang diberikan oleh Kak Stanley tadi ya. Oke, itu versi dari Sakaeng Solata, itu sih yang keren. Nah, mungkin mungkin di penghujung obrolan kita nih, apa yang mau disampaikan dengan hari ini udah launching di tempat yang baru ya. Oke, dengan wajah dan tampilan yang baru, apa dari berdua nih? Ya, dari hati lah keluarnya. Oke. Mungkin dari Alma dulu dong. Oke. Ya, dengan wajah baru kan, istilahnya Sakaeng Solata dengan wajah baru datang kan ada banyak katanya hal-hal yang baru di sini di Sakaeng Solata yang baru ini. Oke, dari Alma. Ini keluar dong, apa aja unik-unik yang ada di dalam. Ini momennya sih. Oke. Harapannya sih dengan hadirnya Sakaeng Solata yang baru lagi ini diulang kembali atau dilanjutkan kembali, ada harapan baru juga yang muncul. Apalagi torang sekarang di sini ada aktivitas coding for anak-anak. Semoga bermanfaat for torang semua sih. Itu aja. Oke, jadi hal yang baru itu istilahnya harapannya semua pingin orang-orang yang ada menerima betul-betul manfaat daripada dengan hadirnya Sakaeng Solata dengan wajah baru. Kalau dari Kak Stanley? Ya, kalau dari kami selalu penting makna filosofis dari Sakaeng Solata ini, kami banyak belajar dari sebuah perahu. Ketika gelombang laut di luar sana terlalu besar dan perahu kita kecil, tidak usah maksa. Yap. Iya, karena yang terjadi adalah pasti tenggelam, pasti. Satu kali ombak saja tenggelam, pasti. Jadi ketika gelombangnya besar, perahu kita kecil, tunggu aja dulu. Oke, Tunggu aja menepih lah ya. Menepih lah, karena gelombangnya tidak akan terus-terus seperti itu. Akan tiba waktu gelombangnya juga turun, kondisi membaik, perahu kita kecil, ayo. Tancap gas lagi. Ayo, ya. Kencangkan sabuk pengaman, gitu ya kalau di mobil ya. Ya, jadi sangat penting untuk mengetahui batas kemampuan dari kita masing-masing. Sangat penting. Sehingga kita bisa tahu kapan untuk melanjutkan perjalanan, kapan untuk stop, ya, kapan untuk melihat kiri dan kanan, lalu ada ombak ini kami melihat sebagai sebuah variabel, sebuah kondisi di mana penentunya itu bukan dari kita, tetapi dari sekeliling kita. Di mana faktornya itu bukan kita yang tentukan. Apakah dari alam, apakah dari orang lain. Nah, di situ penting sekali untuk melihat. Iya. Sama-sama yang ada di dalam perahu, ya kan? Iya, untuk melihat. Oke, ini perahu kita kecil nih. Oke, lanjut. Oh, tahan dulu. Iya, tahan dulu.
Ya, kita mau pergi di pulau yang agak lebih jauh. Ya, berarti mungkin pakai mesin atau pakai dayung. Ya, wah tapi belum ada dayung ini ya. Sudah, kalau begitu jangan dulu maksain pergi ke pulau yang jauh lah. Oh, Ya, ya iya. lakukan dalam skala yang kecil dulu. Padahal bahasanya bahasa pasar tapi maknanya kayaknya udah dalam sekali itu ya. Waduh, oke baiklah. Yang pastinya terima kasih buat Sakeng Solata yang pastinya sudah menerima RRI Tahuna Podcast ya, datang ke sini dan pastinya terima kasih ya buat Kak Sandy. Terima kasih nih. Waduh sukses Terima ya. kasih Kak, amin. Oke, terima kasih buat Kakak Ama juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kakak Sandy dan juga Kakak Ama dari Sakeng Solata untuk RRI Tahuna Podcast bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, yang pastinya jadi pelajaran hal-hal yang mungkin kita anggap itu terendah atau buruk di mata kita ataupun anggapan kita, tapi ya sudah seperti itulah perjalanan. Oke, sampai ketemu lagi di RRI Tahuna Podcast selanjutnya.